Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dan kelihatannya juga sekarang ini lagi banyak orang yang sangat bersemangat ini ya mengikuti perkembangan terbaru dari ijazahnya mantan Presiden Joko Widodo. Rame banget ini ya dan saya kira kita nggak ada topik lain dalam beberapa hari ke depan kita akan ngomongin itu semua dan hari ini seperti biasa kami ajak Anda untuk bicara juga dalam program Off the Record membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan ya betul seperti dikatakan Mas Hersu itu Ya. sedang ramai betul di media sosial apalagi dan ternyata tapi itu tidak diikuti dengan keramaian para buzzer Mas Hersu. Oh Jadi iya, kali iya ini dong. buzzer itu agak-agak menahan diri berkomentar begitu Iya. baik di akunnya Dokter Hmm. Tifa di akun-akun yang lain Hmm. apalagi akun-akun apa media tapi juga bukan media ya Ya. sebetulnya ya jurnalisme warga itu yang biasanya ramai mereka muncul ini agak-agak Ya. mereka itu Jadi tidak berani jadi komentar. mereka mungkin akan menahan menahan diri supaya tidak terjadi kegaduhan di media sosial dan itu bisa menyebabkan Pak Jokowi bisa kena delik itu Mbak. Kan ingat kan kalau waktu itu Mbak Agi juga ingetin saya soal Habib Rizik Sihab yang karena dia bohong dan menimbulkan kegaduhan di media sosial kan yang jadi dasar Ya, hukumnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis kan karena itu Mbak. KRS. Iya. Mm-mm. Ya, jadi saya kira mereka juga menahan diri untuk itu. Padahal ini gaduhnya bukan hanya di Indonesia, ini gaduhnya seluruh dunia ini kegaduhan yang itu karena sejak tadi pagi, oh bukan sejak tadi pagi, sejak tadi malam itu kawan-kawan dari luar negeri itu banyak sekali yang bertanya pada saya kan kebetulan saya kan di Daulat, Mm-mm. wah di Daulat jadi Mm-mm. ketua jadi anggota Ditunjuk. Dewan Mm-mm. Pakar dari Forum Tanah Air, ini Forum Diaspora Indonesia Mm-mm. di seluruh dunia itu ada setidaknya ada di 5 Mm-mm. benua di 22 negara. Bayangin aja saya mesti ngelayani Mm-mm. satu persatu pertanyaan itu karena buat mereka itu kemarin seperti saya sebut itu sebagai game changer ya pernyataan dari Pak Sofyan Effendi itu walaupun sebenarnya kalau menurut pengakuan dari Manusia Merdeka Said itu Pak Sofyan Effendi itu sudah bicara soal itu sebenarnya 1 tahun yang lalu gitu ya tapi mungkin Betul. waktu itu Pak Jokowi masih sangat kuat dan orang masih belum itu jadi beliau nggak berbicara sementara Pak Sofyan Effendi kan nah, meskipun kalau ngomong itu kan datar apa gitu tapi substansinya itu yang bikin geger karena saya kira yang kita bahas mungkin ini yang pertama kalau dengan Pak Sofyan Effendi nanti soal lebih pada peran Pak Pratikno ya karena soal kejelasannya udah semua bahas ini Mbak semua orang udah di media-media di media sosial sudah bahas lah itu soal bahwa Mm-mm. dia bukan sarjana itu karena dia cuma BSc kemudian skripsi yang diributkan oleh Rismon itu ternyata itu adalah menjiplak dari apa makalah ilmiah atau gitu dari Pak Profesor Sunardi, Skardi. iya dekan Fakultas Mm-mm. Kehutanan dan sebagainya. Itu rame banget gitu. Nanti belum lagi kalau kita nanti ngomongin, kita lanjutin lagi ya soal bagaimana hubungannya dengan soal pasar pramuka begitu dan juga siapa yang mencetak dan siapa dan kenapa itu terbakar. Itu menarik juga Mm-mm. karena itu juga disinggung oleh Pak Sofyan Effendi sebenarnya ya. Banyak sekali materinya yang bisa dipecah-pecah. Tapi saya usul kita ngomongin dulu yang soal Pak Pratikno ini Mbak, karena memang Pak Mm-mm. Pratikno ini sama-sama mantan rektor UGM ini, tapi Pak Mm-mm. Pratikno ini dikenal dia sudah mulai mendampingi Pak Jokowi itu sejak di wali kota di Solo sebenarnya. Itu jadi Mm-mm. tim lama ini Pak Pratikno, tapi saya tidak menduga kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi, dia ini orang yang menjadi semacam aktor intelektual lah gitu kalau dari Pak Sofyan Effendi Betul. nyebutnya Mm-mm. dan kemudian ini sangat menarik kalau kalau kita bahas karena Pak Pratikno di balik wajahnya yang kan beliau Mm-mm. mengaku orang desa gitu wajahnya kelemak-kelemek dan sebagainya ternyata dia kan operator politiknya Pak Jokowi yang saya kira juga bisa sadis kalau berdasarkan investigasi misalnya Tempo nyebutkan kayak Mm-mm. Erlangga Hartarto segala macam itu mundur tuh yang ya salah satunya mendatangi badannya Pratikno. Erlangga untuk mundur ya Pak Pratikno. Jadi bayangkan saya tadinya nggak percaya sih orang ini priayi Jawa gitulah ya yang justru bukan priayi ya orang dari kampung Jawa gitu di daerah Mhm. di Jawa Timur dari Jonegoro. Bojonegoro ini kan relatif walaupun Jawa Timur dia masih dekat-dekat dengan Mataraman lah ya walaupun bukan Mataraman tapi relatif Jawa Timur yang tidak tidak budaya arek apa-apa gitu-gitu ya. Jadi halus kan orangnya dan senyumnya juga. Lalu kalau bicara juga lembut, tapi saya terkejut juga kalau yang benar seperti dikatakan oleh Pak ini Pak siapa? Pak Sofyan Effendi. Coba kita dengar dulu Mbak ya, yang omongannya Pak ini soal Pak Pratikno. Jadi pada waktu
Pratikno jadi rektor, Iya. kan dia mengatakan dia yang melakukan menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Iya. Dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2 IP-nya, IPK-nya, Iya. kemudian dirubah-rubah nilai-nilai Iya. itu, kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilai-nilainya, dan tesisnya, skripsinya dimasukkan. Nah sekarang tinggal dites. Kalau saya tanya, saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi, masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Dan yudisium ya, Prof? Ya, yang wisuda itu yudisium kan. Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak pernah ikut wisuda. Nah itu gimana? Iya. Pak Sofyan Effendi begitu mengenal Pak Pratikno. Pratikno ini satu angkatan ya dengan Jokowi. Dia masuk juga tahun 80 begitu, walaupun mereka berbeda fakultas. Dan mengapa Pak Sofyan Effendi ini begitu mengenal Pratikno? Karena memang mereka sama-sama berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Visipol UGM Ya, begitu. ini juniornya jauh lah ya, karena Juniornya. pada waktu Pak Jokowi yang mengaku kuliah sampai tahun 85 itu Pak Sofyan Effendi kan masih jadi dekan sampai tahun 86, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berarti kan dia masih mahasiswanya waktu itu Pak Pratikno kan? Iya, betul. Iya, Visipol ini nggak jauh kalau dari rumah saya. Mungkin hanya sekitar 1 kilometer kalau di Mbak Aki kenal Jogja. juga berarti dong ya? Mengenal gedungnya begitu Iya, ya. iya. Nah, tapi yang jelas keduanya kemudian juga sempat menjadi dekan Visipol UGM juga. Dan ketika Pratikno ini kemudian dilantik pada tahun 2012 menjadi rektor UGM, itu sebagai ketua MWA-nya, Majelis Wali Amanahnya, itu adalah Pak Sofyan Effendi begitu. Dan Pak Sofyan Effendi yang memberikan pidato pada pengangkatan Pratikno sebagai rektor kala itu tahun 2012. Bahkan kemudian belakangan Pratikno ini kan menjadi ketua Majelis Wali Amanah dan itu menggantikan Sofyan Effendi. Jadi ini memang mereka saling berkelindan, saling bersinggungan. Bahkan ketika Pratikno ini kemudian pada saat diangkat itu sekretaris UGM itu sempat ketika ditanya oleh wartawan mengenai salah satu aturannya, yaitu bahwa ketika dia diangkat menjadi Majelis Wali Amanah, ketika itu posisinya sebagai Mensesnek dari Jokowi ya, itu tidak boleh dia memiliki jabatan struktural di pemerintahan begitu. Itu sempat ramai Mas Hersu dan itu dipersoalkan. Kita masih ingat juga ya hal seperti itu mirip-mirip gitu terjadi di UI. Rektornya dalam statutanya tidak boleh menjabat juga di pemerintahan dan ketika itu menjadi komisaris dari BRI ya kalau tidak salah ya. Atau bank pemerintah begitu. Dan ini jangan lupa Bank BRI salah satu bank yang gaji dan TNPM-nya gede itu. Ya Mbak Agi ya. Iya betul, yang seharusnya untuk UKM gitu ya kan memiliki tugas khusus, tapi ternyata banyak yang disalurkan kepada oligarki. Kita kembali kepada Pratikno ini. Jadi memang kalau dilihat Pratikno ini memang menjadi wajar kalau seandainya dia kemudian dianggap sebagai orang yang paling dekat kepada Jokowi, kemudian dianggap sebagai operator politik begitu Mas Hersu, dan juga sebagai aktor intelektual seperti dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi tadi begitu. Karena memang apalagi kalau seandainya betul nanti ya terbukti bahwa Jokowi ini hanya lulusan BSC atau lulusan sarjana muda, sementara Pratikno ini adalah seorang profesor, doktor begitu kan. Menghamba pada BSC yang nggak lulus MKDU.
Iya, karena nggak lulus mata kuliah dasar umum dengan nilai yang pas-pasan, ada berapa MKDU 4 atau berapa itu yang Hmm. nilainya D, sehingga ya di tempat yang lain itu harus mengulang memang di universitas saya yang MKDU-nya demikian memang harus mengulang begitu Mas Ersu. Bahkan kalau pada matrikulasi nilainya C itu wajib untuk naik menjadi B, jadi harus diulang juga. Hmm. Jadi cukup mengherankan gitu. Dan bagaimana tadi Pak Sofyan Effendi mengatakan gitu dengan sangat jelas cetowelo-welo dia memerintahkan anak buahnya untuk Hmm. mencari tahu bagaimana nilai-nilai Jokowi dahulu Ya. dan apakah dia sempat di yudisium. Yudisium itu artinya orang ada universitas yang melaksanakan yudisium, ada yang tidak. Jadi kalau di UGM setahu saya ya, karena banyak teman-teman di UGM begitu, jadi mereka melakukan ujian begitu dan kemudian sesudah ujian ada pengumuman ujian gitu kelulusannya itu adalah yudisium dan sesudah itu wisuda begitu. Jadi untuk di semuanya itu ada semacam penetapan begitu Mas Hersу, semacam surat yang dikeluarkan. Jadi sangat jelas di sini kalau nama Jokowi, Joko Widodo itu tidak ada di daftar yudisium, ya tentunya karena dia tidak mengikuti ujian karena yudisium adalah pengumuman dari ujian Kalau sebelumnya. kayak gitu dulu foto-foto wisuda dulu, foto wisuda siapa dong? Iya, Hah? itu dia. Makanya seringkali kemudian dibandingkan wajah orang yang ditunjuk, yang duduk di belakang itu ya, Hmm. dianggap sebagai, dikatakan sebagai Joko Widodo, terus kemudian kan dibandingkan dengan teknologi forensik oleh Rismon maupun oleh Roy Suryo, dan ternyata tidak match, malah matchnya itu match dengan Dumatno, Oh iya, kerabat Jokowi yang lain itu kerabat kan masih ingat Jokowi ya yang Mas sekarang Hersu? jadi petinggi di perusahaannya Pak Luhut ya, di Toba Energi ya. Betul. Hmm. Iya, betul. Jadi ini saling berhubungan nih. Hmm. Kalau tidak dipecah satu persatu, maka kita akan bingung begitu. Hmm. Nah, Hmm. kita kembali kepada Pratikno ini. Pratikno ini, kalau berdasarkan penelusuran kita, dia mengakui sendiri berdasarkan penyataannya. Saya melihat di iNews misalnya, dia mengatakan bahwa saya berasal dari sebuah kampung. Di kampung itu hanya ada, yang dekat hanya ada SD, dan kemudian Hmm. pada umur 12 tahun saya harus ke kota, harus orang tuanya dua-duanya guru SD dan saya harus ke kota karena SMP-nya ada di kota dan itulah pertama kali pada usia 12 tahun dia pertama kalinya memakai sepatu begitu. Jadi Hmm. kita bisa bisa bayangkan keadaannya pada waktu itu begitu ya. Terus kemudian dia bisa ke SMA, kemudian bisa ke UGM dan akhirnya bisa berkuliah di luar negeri begitu. Ya, saya ini kan tumbuh dari keluarga guru SD ya, ibu saya guru SD, bapak saya guru SD, kemudian umur 12 tahun saya harus meninggalkan desa karena saya harus masuk ke SMP yang jauh sekali dari desa saya. Jadi 12 tahun saya kos, eh, masak sendiri ya, kamarnya alasnya itu tanah begitu, jalan kaki, bahkan belum bisa pakai sepatu karena sampai 12 tahun belum pernah pakai sepatu. Jadi kalau ke sekolah ke SMP saya sering lepas sepatu, saya angkat gitu, nanti kalau udah dekat sekolah baru pakai sepatunya. Itu pengalaman masa kecil tentang bagaimana kita harus berjuang begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya terinspirasi selain didikan bapak ibu saya juga terinspirasi dari membaca buku. Saya waktu kelas 4 SD itu membaca buku tentang Narimo Peparingi Pangeran, itu buku bahasa Jawa, menerima atas anugerah Tuhan. Jadi buku itu sangat menginspirasi saya. Walaupun saya kecil, walaupun saya anak kampung, jangan minder lah begitu ya. Pokoknya kita bersyukur gitu. Kemudian ada buku lain yang sangat menginspirasi saya. Namanya bukunya itu adalah Timba Air Mandi Sendiri. Jadi buku itu meresap betul di benak saya waktu kelas 4 SD, waktu bapak saya bilang kamu selanjutkan ke SMP. Itu saya ingat buku itu lagi. Narimo Peparingi Pangeran, menerima anugerah Tuhan apapun yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, timba air mandi sendiri. Ya memang harus mandiri gitu. Jadi makanya bapak saya bilang, kamu menangis nggak nanti kalau jauh dari orang tua SMP? Saya tidak, saya bilang, karena itu tadi dua buku yang sangat menginspirasi saya selain cerita bapak ibu saya. Tuh. Jadi kalau ditanya apa yang pendidikan yang paling kontributif dalam diri saya akan menjawab, saya kos sejak kecil, saya mandiri sejak kecil, saya masak sendiri
gitu ya, yang membuat kemudian melanjutkan ke SMA, kemudian diterima di kampus, diterima sebagai dosen, kemudian kuliah di luar negeri, kuliah lagi di luar negeri lagi, sampai jadi guru besar gitu. Sementara teman saya SD hanya lulus SD gitu. Makanya saya bersyukur. Tetapi ada tekanan mental luar biasa sebagai orang aneh di kampung begitu. Kalau pulang kampung itu saya merasa aneh aja. Tetapi juga sekaligus ditantang, you harus punya kontribusi terhadap kampung-kampung tetanggamu dan seterusnya. Kamu sudah diberi kemewahan oleh Tuhan, oleh alam, oleh lingkungan sosial, mendapat mobilitas vertikal sama teman-temanmu tidak. Itu yang seringkali menjadi beban mental. Oleh karena itu saya juga punya pekerjaan sosial gitulah, untuk bukan hanya untuk membantu tapi juga membuat diri ini menjadi lebih tenang gitu, lebih nyaman gitu ya. Karena menjadi orang aneh itu tidak mudah. Jadi kita akhirnya miris ya melihat seseorang yang tumbuh dari kampung, seseorang yang kita melihatnya sebagai tentunya lugu ya, dengan lingkungan yang seperti itu, bukan yang hedon apa dan sebagainya. Karena zaman dulu juga sudah banyak yang hedon, Mas Ya, Hersu. dan apalagi kalau guru, tapi biasanya ya di desa sih lah ya. Justru dulu kalau di sana Betul. guru itu katanya digugu dan ditiru, itu memang benar kalau Oh di betul, desa ya, sangat. betul-betul sangat Mhm, dihormatilah gitu guru itu ya. Tapi betul. sederhana hidupnya gitu. Iya, iya, betul. Jadi, ketika kemudian dia menjadi operator politik dan sekarang membuat salah satu yang pemilik andil kerusakan saat ini, tentu orang terheran-heran begitu. Dan kemudian orang akhirnya menelusuri siapa sih Pratikno ini dan kemudian apa perannya begitu ya Mas Ersu. Apalagi kemudian dia dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi bagaimana dia mengubah nilai dari Jokowi yang tak ya. Awalnya kan kita masih ingat, Jokowi pernah mengatakan, ah nilai saya nggak sampai 2 begitu. Oh iya, Tapi itu yang acaranya berikutnya di dia mengatakan, UII ya, itu acaranya waktu itu ada Pak Mahfud MD segala macam ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. betul, Hmm. ada Pak Mahfud MD dan beberapa tokoh Hmm. yang lain yang menjadi moderatornya Rossi kalau tidak salah ya. Tahun 2013 ketika itu. Dan kemudian yang berikutnya dia mengatakan hanya dua sekian begitu. Nah, tapi setelah ditelusuri oleh Pak Sofyan Effendi, yang tentunya Pak Sofyan ini membeli akses lah. Dia dari pertama. Pastilah lama di sana, dia Betul. pernah jadi dekan, bantu rektor, dan itu pasti ini omongannya bisa dipegang. Dan beda dengan Rismon, kalau Rismon kan pasti dibatas-batasi ya, nggak ya bisa Ya, dihalang-halangi. Kalau Pak ini nggak mungkin dihalang-halangi, dia punya banyak akses, punya anak buah yang lama di situ kan gitu. Hmm. betul. Jadi ini lawan berat, betul ini dari Pratikno begitu kan. Yang secara ini pernah menjadi rektor, Pratikno juga pernah menjadi rektor, tapi hanya 2 tahun. Dia mengundurkan diri pada tahun 2014, jadi dia diangkat sebagai rektor pada tahun 2012, di mana Majelis Wali Amanahnya ketuanya adalah Pak Sofyan Effendi, kemudian dia mengundurkan diri 2014 karena diangkat sebagai Mensesnek oleh Jokowi, begitu. Nah, jadi peran-peran inilah yang dimana akhirnya orang mau tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi, karena beliau mengatakan juga bahwa memerintahkan anak buahnya, begitu pegawainya untuk memeriksa. Nah, tentunya dia juga memiliki akses terhadap data-data lalu, begitu, yang tidak bisa diakses oleh Roy Suryo, Dr. Tiva maupun Rismon, begitu kan. Nah, pegawainya ini kemudian mencarikan data tersebut dan pada daftar yudisium juga nama Jokowi tidak ada, menurut Pak Sofyan Effendi ya. Pada saat wisuda tahun 1985 pun juga nama Jokowi ternyata juga tidak ada. Inilah yang kemudian membuat Mas Hersu membuat keterkejutan karena data ini tentu saja dianggap sebagai data valid. Yang ngomong mantan rektor UGM loh Ini ini. gila-gila banget ya yang terjadi ya itu. Dan jelas Ya, juga Pak Sofyan Effendi kan juga sempat menyebut soal Ibu Ova yang sekarang jadi rektor, itu sempat disebut loh. Coba kita mhm, kita simak ya omongan tentang rektor ya, Ibu Ova ya yang disebut oleh rektor mhm, sekarang ini oleh Pak Sofyan Effendi. betul. Ya, Mengenai jadi karena itu eh, pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang, iya,
Itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya, Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya. Kan itu kan jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya, dan itulah di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya, Prof. Itu udah kebakar ya sekarang. Kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Itu kan, padahal dia lihat ini enggak, ngerti pun enggak. Anunya kan. Yang kemarin diceritakan Prof itu bahwa secara hukum kan ada perkataan oleh Prof. Ova Menilai. Ya, menilai itu loh. Gimana, Prof? Saya menilai. Itu bukan kata hukum, nggak bisa ada. Meyakini gitu ya. Meyakini ini bukan pernyataan hukum. Itu kalau dia tahu ya betul, saya yakin bahwa itu tapi saya yakin bahwa itu harus pasti, itu bukan kata-kata hukum. Apalagi kan kalau salah kata Beto Suryadi kan fenomena ijazah palsu itu sebenarnya habis reformasi banyak sekali. Iya. Mungkin termasuk pemilihan wali kota juga. Iya, orang PDIP lebih tahu kan. Nah, itu nyatanya orang PDIP sudah langganan dia itu Parman itu. Nah, kan jelas Pak tadi yang disebutkan oleh Pak Sofian tentang rektor OVA ini perannya. Ini gila banget ya, udah sangat sistematis ya. Ini sorry to say, saya bilang kalau kemudian ini banyak orang yang mungkin menganggap udah rusak-rusakan UGM, tapi untungnya diselamatkan. Masih ada banyak kemudian alumni-alumni yang seperti Rismon, Tifa, dan juga Roy Suryo, bahkan juga termasuk seperti Profesor Sofyan Effendi. Makanya kemarin kan saya juga menjelaskan ini pasti akan ada gelombang besar ini ketika kan mereka karena banyak yang malu juga sekarang jadi alumni itu kalau nggak segera membersihkan nama UGM itu kan gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Bahkan nama Ova Emilia ini berdasarkan ini sebetulnya bukan investigasi saat ini, tapi sudah yang lalu-lalu juga begitu. Ini kan memang disebut-sebut sebagai sebetulnya pada saat pemilihan rektor bukan dia yang mendapatkan suara terbanyak, tapi kita Itu kan tahu terjadi di mana-mana itu Mbak, kan terjadi di mana-mana. iya, Seperti yang di UNS Dan malah dipecat yang majelis wali amanahnya kan. Gara-gara itu. betul. Ya. Jadi riwayat dari Ova ini agak sedikit berbeda karena dia kemudian lah yang dipilih. Nah, sampai ke situ, sampai ke pemilihan ini, di mana pemerintah yaitu Menteri Mendikbudristek Dikti ketika itu dan juga di belakangnya tentu saja adalah Jokowi begitu memilih Ova Emilia sebagai rektor UGM. Eh, Kabarnya ini juga atas kontribusi dari Pratikno, walaupun itu kemudian disangkal, ya tentu saja disangkal begitu. Tapi saya membaca di majalah Tempo, ini adalah salah satu investigasi yang ada di sana itu menyebutkan demikian, yang mengatakan juga beberapa pegawai UGM begitu. Dan kemudian ketika Ova ini menjadi rektor, kita tahu ada beberapa masalah keuangan di sana Mas Hesu, di mana kemudian salah satunya yang mencuat paling viral ketika itu adalah Ova ini ada masalah keuangan atau semacam penyalahgunaan atau apa begitu di sebuah BPR yang nilainya cukup besar yaitu 29 miliar begitu. Dan akhirnya itu ditutup karena diselesaikan begitu Mas Ersu, diselesaikan antara pihak Ova dan juga suami Ova begitu dengan pihak BPR tersebut sehingga kemudian tidak mencuat lagi. Tapi orang lantas bertanya, siapa yang berkontribusi ini begitu kan? Siapa yang masalahnya orang kemudian melihat LHKPN-nya Ova begitu. Bagaimana dengan LHKPN demikian bisa membayar sebanyak itu begitu walaupun kita tidak tahu pola pembayarannya dicicil langsung atau bagaimana begitu ya. Tapi yang jelas setelah itu ketika ada ribut-ribut seperti ini di mana Ova Emilia selalu menghindar ketika tanggal 15 April Roy Suryo dan juga Rismon CS ini mendatangi UGM, dia mengatakan tidak ada di tempat, ada di Jakarta. Padahal pada peristiwa sepenting itu yang baru pertama kalinya terjadi di UGM, seorang rektor tidak ada di tempat. Ada apa dia tidak berani menghadapi ini begitu? Dan ini khas era banyak sekali pejabat di eranya Jokowi yang tersandra kasus kan. Itu kan pola yang pulang baku banget ya. Jadi
dia bermasalah dan kemudian dibiarkan di ini, tapi kemudian mereka di-using gitu ya dengan begitu ya. Mhm. Betul, betul. Itulah yang kemudian terjadi ya Mas Hersu, dan kita tahu sampai sekarang pun OVA ini tidak berani berbicara. Yang berbicara adalah kalau di tempat lain disebut pembantu rektor, kalau di sana disebut apa begitu ya. Ada istilah tertentu di UGM itu yang kemudian yang menghadapi Rismon apa dan sebagainya Wakil ya, begitu. atau wakil rektor atau Iya, kalau iya, mungkin wakil rektor bidang ini begitu ya, Mm-mm. atau semacam direktur. Tapi itu pada level yang sama lah. Jadi kita bisa bisa melihat polanya ini Mas Hersu, apalagi kemudian Praktikno ini menjadi ketua Majelis Wali Amanah. Yang saya rasa sampai terakhir tahun 2023-2024 dia masih menjadi ketua Majelis Wali Amanah. Saya tidak tahu pada tahun 2025 ini. Yang jelas dia memiliki jaringan atau memiliki apa ya, tangan yang masih sangat kuat di dalam UGM tersebut untuk mengatur ini dan itunya gitu. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat kesaksian dari Said Didu nih. Said Didu ini adalah teman lama dari Profesor Sofyan Effendi begitu, yang di mana dia memiliki apa ya, kedekatan dari sudah sejak lama dari zaman Pak Habibie, Mas Ya, Hersu. karena Pak Sofyan Effendi termasuk orang yang dipercaya, sangat dipercaya oleh Pak Habibie Oleh gitu kan. Habibie, Hmm. betul. Nah, walaupun dia tetap menjadi dosen di UGM begitu ya, tapi dia orang yang sangat dipercaya. Coba pernyataan dari eh, Said Didu ini, dia mengatakan di Jogja hari ini tanggal 25 November 2024 ini diunggah di akun X-nya pada waktu itu. Dilakukan satu diskusi beberapa tokoh di UGM, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Profesor Sofyan Effendi mantan rektor UGM, dan Profesor Wahab. Mungkin ini Rohmat Wahab ya maksudnya, yang mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang apa, ahli pendidikan tersebut, pakar pendidikan. Dan tokoh Terus kalau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama dengan Pak Gatot Nurmantio ya. oh iya ya, Pak Gatot deklarator Nurmantio. kami juga, Presidium, betul. dia presidium. Presidium ya. Mm. Dan kemudian dua, diskusi dengan adik-adik ketua BEM dari beberapa perguruan tinggi di Jogja. Tapi demi keamanan adik-adik mahasiswa, foto tidak diedarkan. Di sini memperlihatkan bagaimana memang di situ ada Pak Rohmat Wahab, terus kemudian di situ ada Pak Sofyan Effendi, dan ini terjadi pada tanggal 25 November 2024. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi begitu. Dan kemudian ditulis juga oleh Pak Said Didu, kebohongan Jokowi akan terbuka. Alhamdulillah cerita mantan rektor UGM dan mantan kepala BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dulu itu pernah dijabat oleh Pak Sofyan Effendi. Profesor Sofyan Effendi sudah menceritakan secara lengkap bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu. Beliau sudah menceritakan hal tersebut ke saya di kampus UGM pada tanggal 25 November 2024. Jadi sebetulnya dia sudah melakukan investigasi lebih dulu, sudah sejak lama ini Pak Sofyan Effendi, tapi baru di kalangan tersendiri begitu ya. Baru kemudian pada sekitar bulan April ketika ijazah palsu ini mulai mencuat lagi dan demikian gencar, maka dia diwawancara oleh media, dan di situ dia mengatakan ada 5 hal-hal yang janggal mengenai ijazah Jokowi, dan kemudian dia sudah mempelajarinya dan dengan sangat telak, sangat jelas dan keras dia mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Nah, tapi saya juga heran, kenapa pernyataan Pak Sofyan Effendi, mantan rektor ini, tidak diambil oleh kuasa hukum Jokowi ya Mas Ersu, tidak dilaporkan, dan tidak termasuk dalam 12 yang terlapor tadi. Ada kan ada 12 Ya, orang yang sekarang udah ada yang dilaporkan. mau laporin, Mbak, Jokowi Lovers yang rencananya mau melaporkan ke Ya. Baris Krim. Saya nggak tahu apakah itu cuma sekedar ancaman atau enggak. Oke, lanjutkan yang 12 orang tadi itu. Ternyata banyak banget ya. Saya juga bingung karena kalau tadinya kan cuma 5 yang disebutkan oleh pengacaranya Pak Jokowi. Tapi kalau sekarang tiba-tiba jadi 12, mungkin karena yang diproses kan dari 6 laporan itu 4 yang dinaikkan statusnya jadi penyidikan, sementara 2 kan atau dicabut kata polisi begitu ya. Jadi jadinya 12 orang, dan ini polisi mesti hati-hati nih udah memain begini, semua orang dijadikan tersangka gitu. Dan kita pastikan aja sebelum disebut nama-namanya, orang nggak takut mau dijadikan tersangka juga. Oke, silakan lagi. Ya, jadi 12 nama ini kan diungkap oleh Abdullah Al-Katiri. Ini adalah pengacara atau kuasa hukum dari Dr. Tifa. Dan ini diungkap, saya melihat semalam itu,
hari apa Rabu malam ya berarti ya, dan itu di acara Rakyat Bersuara yang dikawal oleh Aiman ya, Iya, yang sekarang dan tiap hari karena topiknya cuma Jokowi aja ya. iya, betul, karena setiap hari selalu ada perkembangan baru. Iya. Dan kemudian di situ dibacakan oleh apa SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan tersebut, ada surat yang ditebuskan kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Jokowi, Kejak- kepada kuasa Kejaksaan hukumnya Tinggi, dan lain-lainnya. Kejaksaan Tinggi Jakarta itu terutama ditujukan pada Betul. PDP itu, ya. Iya, iya, dan pada Rabu malam itu dibacakan, yang disiarkan secara langsung live ya oleh iNews, sehingga kemudian akhirnya rame betul ini media maupun media sosial. Nah, daftar terlapor yang dibacakan itu kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi itu adalah satu Egy Sujana, ini sudah disebutkan sebelumnya oleh pihak kepolisian Polda Metro ya. Kemudian yang kedua Rizal Fadilah, kemudian yang ketiga Kurnia Triroyani. Empat, Ruslam Effendi. Lima, Damai Hari Lubis. Kemudian enam, Roy Suryo. Ini sudah disebutkan juga. Rismon Sianipar. Nomor tujuh, sudah disebutkan juga sebelumnya. Tifauzia. Ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian Abraham Samad. Ini yang cukup mengejutkan. Jadi rupanya ketika beberapa waktu lalu, ketika ada Roy Suryo, kemudian ada Rismon segala mendapatkan panggilan gitu, mendapatkan undangan untuk pemeriksaan dan klarifikasi, kan ketika itu kita tahu Abraham Samad ini juga dikatakan bahwa dia juga diundang atau dipanggil begitu, ada surat panggilannya, tapi dari pihak Abraham Samad mengatakan dia tidak menerima surat itu, dan kita pun juga terheran-heran karena nama AS atau Abraham Samad tidak masuk ke dalam 5 terlapor yang Ya. disebutkan oleh Polda Metro Dan ketika apa itu. hubungannya ya, Bu? Ya, apakah karena dia juga sering menampilkan wawancara-wawancara di podcastnya gitu? Tentu saja, menurut Hmm. saya itu Mas Hersu, karena yang lainnya ini yang akan saya bacakan, yang lainnya adalah YouTuber, Hmm. yaitu yang mereka tentu saja memiliki apa channel tersendiri yang membahas soal ini. Dan yang berikutnya setelah Abraham Samad adalah Michael Benyamin Sinaga. Ya apa hubungannya begitu kan? Michael ini juga ketika itu mendapatkan surat undangan pemeriksaan dan kemudian dia diperiksa gitu. Dia memiliki channel Sentana TV dan kita tahu dia sangat aktif bersama Dr. Rismon Sianipar begitu, keliling untuk mendapatkan keterangan tentang ijazah palsu Jokowi. Kemudian yang ke-11 adalah Nurdian Noviansyah Susilo. Diduga ini juga adalah seorang YouTuber, karena kadang-kadang YouTuber itu memiliki channel tapi tidak berdasarkan namanya. Seperti kita misalnya off the record bukan berdasarkan nama kita begitu, tapi berdasarkan nama yang lain. Saya tidak tahu ini nama channelnya apa. Kemudian yang ke-12 adalah Ali Ridho alias Aldo. Ataukah ini adalah Bang Aldo ya, yang memang sangat keras. Saya tidak tahu apakah orang yang sama atau tidak. Tapi yang jelas pelapornya itu ada 4 orang begitu, yaitu Jokowi, Andi Kurniawan, Lekumanan, dan Maret Samuel Sueken begitu. Jadi ini Apa hubungannya betul-betul. mereka ini ya, yang lain-lain ini ya? Iya, hubungannya itu ini dari sini kita bisa melihat betapa bapernya Pak Jokowi begitu ya Mas Hersu. Iya, iya. Dan iya, Enggak, maksud saya bahkan yang orang lain tadi itu. Kalau Pak Jokowi dia punya legal standing lah, dia merasa cemerlang. Kalau ya, lain-lain itu apa dasarnya, dan kok polisi kok sampai kemudian menerima juga mereka dan meningkatkan statusnya? Kan nggak, mereka nggak punya legal standing ini, Mbak. iya, kalau kalau berdasarkan hukum kita saat ini soal ITE apa dan sebagainya, ini Udah kan soal dibatalkan fitnah kan? ijazah Jokowi sudah tidak ada begitu Ya kan. di Mahkamah Tapi kan Konstitusi udah membatalkan aturan itu kan, betul, undang-undang itu. dan seringkali kan ini memang kepolisian itu mungkin lebih paham, orang yang bukan aparat hukum lebih paham daripada Pak Polisi menjadi aparat hukum. Tapi yang jelas dari sini kita bisa menganalisa, kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa masih betapa kuatnya tangan Pak Jokowi itu Mm-mm. apa namanya mengungkung kepolisian kita begitu, sehingga bahkan Roy Suryo mengatakan ini kok baru saja dilaporkan sudah langsung langsung sudah naik ke penyidikan, terus kemudian sudah ada yang terlapor sekian. Saya rasa yang terlapor ini bisa jadi semuanya juga termasuk yang dilaporkan Jokowi, ataukah merupakan akumulasi dari
empat pelapor tersebut begitu. Saya kira Jadi akumulasi sih kalau ya dari pengacara, kalau ya kita simak pengacaranya Pak Jokowi waktu itu kan cuma 5 yang disebutkan ya. cuman 5, betul. Tapi kan itu juga tidak sinkron karena pengacaranya mengatakan bahwa ada terlapor siapa saja disebutkan ES apa dan sebagainya. Tapi ketika Roy Suryo dan juga Rismon dan yang lainnya kemudian dipanggil dan mereka datang pada saat klarifikasi di lembar yang ditunjukkan itu tulisan terlapornya kosong, jadi tidak ada. Dan ketika ditegaskan oleh Roy Suryo, saya masih ingat betul Roy mengatakan bahwa siapa ini terlapornya? Ya belum ada begitu, belum jelas begitu. Jadi ini memang apa ya? Kasus-kasus ini sangat khas ya kalau seandainya menyangkut nama besar gitu dan terutama ini adalah nama Jokowi begitu kan. Ini apa saja yang ajaib bisa terjadi kan Mas Hersu. Dan Kita masih tidak berlanjut sampai sekarang. Iya, dan kita tidak bisa ini menganggap sebagai kasus yang normal begitu. Jadi ya coba kita kita lihat lagi ya. Sekarang siapa yang harus dihadapi oleh Jokowi ini adalah Sofyan Effendi yang apa namanya? Walaupun selama kasus ijazah Jokowi ini berlangsung, Pratikno yaitu yang menjadi tangan kanan Jokowi ini silent begitu ya Mas Hersу, tidak tampak begitu komentarnya atau apapun lah sebagai sahabat. Padahal kalau yang lain-lain seperti misalnya relawan begitu, walaupun dia berstatus sebagai relawan, dia digaji, dia berstatus sebagai komisaris, misalnya seperti Matutina yang menjadi komisaris dari Food ID atau Raja Wali Indonesia itu namanya yang dulu, eh, kan dia tetap nyambi sebagai orang yang apa namanya, ketika tanggal 16 di Solo begitu, yang kemudian dia bersih tegang dengan para pendemo di sekitar rumah Jokowi begitu, dia kerja di situ yang dianggap sebagai kemudian menjatuhkan topi dari orang yang mendemo Jokowi ketika itu. Ini kan petugas Nampol. lapangan udah Itu seperti kan itu, menampol. iya nampol itu bukan menjatuhkan, Iya. nampol. Dan Iya. kemudian hampir tiap malam muncul di sana Musindi sebagai pembela Jokowi. Kapan ya? Kapan sebagai ini? Kapan bertindak kelihatan kerjanya sebagai relawan? Dan kita tahu sekarang ini masalah pangan, masalah beras itu sedang masalah betul. Sampai pusing saya lihat itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu kasihan betul. Rugi sekian triliun karena apa pencampuran atau oplosan beras. Kita nggak masuk ke situ. Tapi saya setiap kali melihat Silver Matutina ini orang kompetennya memang sebagai defender dari Jokowi, sebagai jubirnya Jokowi begitu ya, bukan sebagai komisaris di tempat yang sangat terhormat itu, begitu kan? Dia tidak pernah membicarakan masalah pangan yang bukan Ya. keahliannya memang. Nah, ini yang perlu kita tunggu adalah harusnya Pak Pratikno kalau memang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Effendi nggak betul, dia tuntut juga dong, dia tuntut balik. Begitu juga dengan Ya. Ibu Ova ya, Ibu Ova kan juga jelas sudah disebut tadi oleh Pak Betul. Sofyan Effendi. Kita tunggu, ini menarik karena seperti saya sebutkan tadi itu memang narasinya ketika menyampaikannya datar, tapi yang disampaikan itu kok substansinya itu menggelegar itu Pak Sofyan Effendi. Dan saya kira sekarang ini kalau kita kan selalu ngomong kemarin ini sebenarnya senangannya Pak Jokowi ini soal survei atau gitu ya. Ini pendapat publik ya, opini publik. Kalau kita lihatnya dari media sosial sekarang ini ya betul-betul Jokowi itu makin tertekan ya, bagi orang padahal dia udah dibelain ini oleh polisi dan sebagainya, tapi publik lebih percaya pada omongan-omongan orang seperti Tiva, Rismon dan juga Roy Suryo dan apalagi ditambah dengan Pak Sofyan Effendi. Jadi sayang tertarik mengikuti apakah polisi masih akan terus melanjutkan kasus ini, karena kalau dalam situasi semacam ini akan terpuruk loh. Sebenarnya kasus Dirtipidum Pak Juhandani aja itu kan membuat polisi itu sangat terpuruk ya, dan secara opini itu buruk banget. Nah saya pikir apakah ini juga akan diulang lagi oleh Polda Metro Jaya, karena kalau enggak ini reputasi dari kepolisian yang harus dipertaruhkan, dan ini opini publik jelas sangat berat sekali. Iya. Iya, ini kita melihat sikap dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini sudah hingar-bingar ini terjadinya, dan ini sekarang yang turun adalah seorang mantan rektor dengan reputasi yang sangat-sangat baik. Beliau ini pensiun dengan sangat-sangat terhormat begitu Mas Ersu, dan sekarang dia speak up seperti ini menjelaskan soal-soal kotor yang terjadi di negara ini dan juga mencemari nama besar UGM. Kita kan melihatnya jadi seperti itu, dan sekarang salah satu aktornya yaitu Pratikno masih menjadi pembantu dari Pak Pak Prabowo Prabowo, malah iya. jadi
Menteri Menko, Koordinator iya. PMK. Menko ini adalah orang yang disebut-sebut sebagai orang yang bisa bertemu langsung dengan Prabowo karena Prabowo tidak selalu bertemu dengan menterinya. Jadi bertemu dengan Menko dan kemudian Menko memberitahukan Ya, kepada menteri ya. begitu kan. Kalau Nah, orang coba kelas ini kita ya, kelas ini jadi Menko ya. Jokowi. Iya, dan ini adalah operator Jokowi, begitu bagaimana Pak Prabowo kita lihat selama ini maju mundur, begitu kan kita udah senang dia maju tapi mundur lagi, begitu. Nah, coba kita lihat ya sedikit saja kita lihat bagaimana the rising star ini Pratikno ini munculnya itu seperti apa. Jadi kalau menurut Tempo, investigasi ini diunggah pada tahun 28 pada tanggal 28 Januari 2024 ketika itu sedang rame-ramenya Pilpres. Dan tentu saja banyak sekali peran Pratikno di situ. Pratikno membantu pemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo pada 2005. Jadi ketika dia masih menjadi dosen di UGM, ketika itu dia sudah membantu pemenangan atau Pilwalkot Jokowi di Solo ya. Dan dia punya pengaruh besar di UGM meski tidak jadi rektor lagi. Jadi bagaimana kemudian Pratikno ini bisa berperan di sana? Jadi rupanya dia diajak oleh Cornelis Ley, Mas Hersu. Ini adalah guru besar di Fakultas Divisi Pol UGM gitu. Ini senior begitu Dan dari ini yang lebih dekat ke PDIP, dia lebih dekat dengan Ibu Mega ya dekat dengan sebenarnya. Ibu Mega begitu. Dia lebih dekat dengan Ibu Mega dan kita tahu ketika itu salah satu sponsor atau pengusung pengusung dari Jokowi di Solo itu adalah PDIP ya, kita tahu Hmm. begitu. Hmm. Jadi kemudian dia membantu, intinya sebetulnya mungkin membantu PDIP begitu Cornelis Iya. Ley ini. Ini sudah Ya, almarhum pada tahun ya 2020. harusnya yang jadi pejabat memang Cornelius Ley, tapi karena dia nggak bersedia, jadi rupanya faktor kesehatan ya. Kemudian belakang kita tahu Iya, ya, betul, betul. tinggal Jadi dunia dan emang akhirnya Pratekno lah yang dipasang di situ dan ternyata menjadi cocok. mensesnek Ya, saya ketika kenal, itu. saya Cornelius itu kenal, dia memang seorang intelektual. Saya kira nggak mungkin kalau dia yang ditempatkan itu dia kemudian jadi operator politik seperti Pak Pratekno itu gitu. Tidak akan. Ini Ya, orang yang terkenal. Ya, kita melihat kepawaiannya intelektual lah ya, terhadap seorang ilmunya, intelektual ya. intelektual, penulis, dan wisdom begitu ya. Karena Yes. bagi sekelilingnya dia ini menjadi panutan. Ya, jadi Begitu mata juga mata air lah, mata air kejernihan lah gitu ya. betul, Ya, betul. Dan oke. kemudian juga Pratikno ini kabarnya juga ketika dia kemudian menjadi circle-nya begitu karena ikut di beberapa penelitiannya dan sebagainya karena Cornelius Ley ini atau Pak Senior. Ley ini adalah senior begitu ya. Dia dikenalkan dengan jaringannya, dia dikenalkan dengan apa namanya berbagai macam mungkin masuk ke dalam circle politik. Sepertinya seperti itu begitu. Yes. Dan Oke. iya, dan ini memang pada saat pertama, pada tahun pertama Pratikno ini menjadi Mensesnek dikabarkan, ini Hasto yang menyatakan ketika itu, Hasto menyatakan ini sudah mulai Ibu Mega itu tidak bisa berbicara atau minta waktu kepada Jokowi. Dia sudah mulai main ini, entah Ya, main sendiri, entah disuruh ya. Jokowi gitu, tidak bisa bertemu dan kemudian ya eh, ini dipertanyakan karena sebelumnya Hasto yang katanya itu akan menjadi Mensesnek ketika itu ya, tapi kemudian Hasto apa namanya tidak boleh oleh Ibu Mega. Oke. Oke, Mbak Agi, kita episode ini kita akhiri ya soal ini ya. Kita khusus ngomongin soal Pak Pratikno. Nah, kita ketemu dan kita lanjutkan lagi besok itu soal pasar pramuka yang ini juga makin menarik itu, apalagi kemudian nanti dikaitkan dengan sampai sopir truk aja udah bikin mural di belakang truknya ya untuk pasar pramuka. Kita ketemu lagi ya. Bisa kami mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.